Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat? Semangat. Puji Tuhan, anak Tuhan harus semangat ya. Nah, pagi hari ini Bu Utami akan mengajar kalian, mendidik kalian tentang kisah Yusuf. Tahu Yusuf itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Lah kok mek lihat toh Yusuf? Yusuf anaknya Yakub tuh loh, siapa? Nah, Yusuf ini mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya ya. Meskipun dia adalah anak yang sangat disayang dikatakan di Alkitab ya. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia banyak mengalami penderitaan. Maka sebab itu renungan pagi hari ini Bu Utami beri judul Penyertaan Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Kisah Rasul. Bu Utami bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10. Demikian, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah, kita tahu dalam kitab Kejadian kisah yang lengkapnya ya, itu Yusuf itu sangat disayangi oleh ayahnya ya, karena dia dilahirkan oleh istri yang sangat dikasihi ayahnya pada masa tuanya ya. Pada satu saat dia bermimpi ya, mimpinya itu saking senangnya ya, jadi dia itu mimpi saking senangnya diceritakanlah kepada kakak-kakaknya. Ternyata kakaknya berpendapat lain. Kakaknya mengira Yusuf itu orang yang sombong, yang akan berkuasa atas saudara-saudaranya. Makanya Yusuf dibenci. Nah, satu saat ayahnya menyuruh Yusuf untuk menengok ya, kakaknya itu mengembalakan domba di padang yang jauh. Coba tengok kakakmu, kunjungi bagaimana kabarnya ya. Nah, Yusuf menurut ya. Dia menengok kakaknya di daerah Dotan. Nah, setelah sampai agak jauh dari tempat itu, ternyata kakak-kakaknya itu sudah bersepakat untuk membunuh Yusuf. Bu Utami akan bacakan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, maksudnya Yusuf ya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi Yusuf yang melakukan pekerjaan ayahnya dengan tulus ya, tanpa aku nanti dikasih ayah ini itu dan sebagainya, atau disayang kakaknya. Dia tidak berpikir demikian, tapi dia berangkat menaati perintah ayahnya. Ternyata kakaknya sudah menyiapkan satu yang jahat kepada dia. Lalu Bu Utami bacakan lagi. Ya. Jadi di sini Yusuf itu melakukan pekerjaan ayahnya dengan apa? Dengan hati yang tulus, ya. Jadi kalau kita mau penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana sikap kita? Satu, ya, sikap kita harus ada apa, anak-anak? Ketulusan. Seperti Yusuf tadi, kemurnian. Dia melakukan sesuatu dengan tulus, dengan murni, polos, ya, tanpa dia berpikir nanti jadinya bagaimana. Dampaknya jelek dalam dirinya, tidak. Ya dia lakukan aja dengan tulus.
Nah, sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, pasti Tuhan akan membela. Ada pembelaan Tuhan. Ya, mungkin kalian di sekolah juga begitu ya. Ini ada satu cerita ya. Dulu muridnya Bu Tami juga begitu. Ujian sama pengawasnya disuruh nyontek. Malah disuruh nyontek ya. Contoh temanmu sebelahnya. Kebetulan pengawas dari luar ya. Anak ini bilangnya nyeletuk gini, enggak boleh Bu, kita di sini enggak diajari begitu, enggak diajari curang ya. Terus anak ini dengan santainya datang ke Bu Utami bilang, Bu saya tadi disuruh nyontek, terus kamu mau enggak? Oh enggak Bu, gitu. Betul ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan jujur, dengan tulus, pasti Tuhan akan bela ya. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya. Ayat yang tidak asing. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Bahwa segala sesuatu ujian dari Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa kata Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia dengan penyertaannya, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seperti Yusuf tadi. Ya, dia tidak memperkirakan sama sekali, tidak berpikir sama sekali bahwa saudara-saudaranya itu akan membunuh dia. Ya, dia lakukan aja pekerjaan ayahnya itu dengan tulus. Allah akan datangkan pembelaan. Pembelaannya dari mana ya? Ketika dia mau dibunuh, ternyata ada kakaknya yang membela. Nah, Tuhan pakai cara ya, melalui Ruben. Ya, ayat 21, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Nah, Ruben ini yang tadinya ikut benci Yusuf, dia ada hati untuk apa anak-anak? Untuk membela adiknya. Jangan bunuh dia. Selain Ruben juga ada Yehuda. Ayat 26, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya. Nah, Yehuda juga membela. Nah, jangan takut ya, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan murni ya, Tuhan pasti bela. Kesukaran-kesukaran itu tidak melebihi kekuatan kita ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu membela. Tuhan memang izinkan kalian sekolah aja, Tuhan izinkan kalian mengalami apa? Mungkin capek ya, belajar untuk menghadapi ujian. Tapi ujian itu apa? Meningkatkan level kalian di tingkat berikutnya ya. Tanpa ujian ya kalian tidak mungkin dapat naik ke kelas berikutnya ya. Dapat nilai dari mana? Kalau nilai sulapan ya oke, tapi nah kemurnian nilai kalian itulah dari ujian tersebut. Maka ya dikatakan jangan takut ya, bekerjalah, terus lakukan ketulusan hati dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan yang baik ya. Mesti banyak tantangan ya. Bu Tami bacakan dalam Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, dikatakan ya. Kalau kita bekerja dengan tulus hati, maka Allah akan menyelamatkan. Kalau tadinya mungkin ya kita sudah tidak punya jalan, kok sulit ya nanti saya akan begini begitu, tapi Tuhan pasti menyelamatkan. Yang kedua yaitu berharap kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali ke kisah Yusuf. Yusuf tadi setelah mau dibunuh, tapi Ruben apa? Ruben mencegah ya. Yehuda mencegah.
Terus apa yang dilakukan? Masukkan aja ke mana? Ke sumur. Ke sumur. Nah, bukan secara kebetulan sumur itu sumur kosong. Bayangkan kalau sumur itu berair. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ya, dia tidak akan mungkin sampai kepada apa yang dimimpikan ya. Bayangkan kalau sumurnya tadi berair, dia tenggelam ya. Mungkin dia kedinginan dan dia akan mati. Tapi Tuhan menolong bahwa dia dimasukkan dalam sumur yang dikatakan sumur kosong. Tapi dalam sumur kosong pun terbatas geraknya ya. Mungkin sumur cuma segini ya. Dia ke kiri, enggak bisa. Kanan enggak bisa, depan, belakang. Lalu harus bagaimana? Satu perkara, dia cuma mandang ke atas. Ke atas ini satu ruang yang tidak terbatas. Dia dapat berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin dengan segala daya dia akan mendodol sumur itu enggak bisa. Malah tenaganya terkuras habis, capek, payah, dan tidak ada hasilnya. Tapi ketika kita memandang ke atas kepada Tuhan Yesus melalui melalui doa kita, disitulah pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Demikian juga dengan anak-anak yang masih sekolah, yang menghadapi tantangan berupa ujian, ulangan, ya. Mungkin kita bersusah payah ya memang harus bersusah payah ya. Tapi jangan lupa bahwa pertolongan yang terutama itu datang dari mana? Dari Tuhan, dari atas. Ya. Dari atas. Jangan lupa doa dan berusaha. Kita harus tetap berusaha ya. Kalau siswa ya tugasnya belajar. Itu ya. Yusuf dapat memandang ke atas ya. Dia berdoa dan disitulah harapannya ya. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Disitulah kemudian dia diangkat dari sumur yang kosong tadi, kemudian sama kakaknya dijual. Meskipun dalam posisi dijual sebagai budak, tapi dia masih selamat, ya. Kemudian dia dijual ke Potifar dan sebagainya dan seterusnya kisahnya, ya. Bahkan dia dipenjara, tapi mimpinya itu anak-anak tercapai. Ya, Tuhan memberikan berkat anugerah. Dia tampil sebagai penguasa di negeri Mesir. Ya, dia sangat dicintai oleh orang Mesir. Ya, karena apa? Karena hikmatnya. Ya, sama seperti yang Bu Utami bacakan tadi. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Yusuf itu dipenuhi oleh kasih karunia dan hikmat Tuhan, sehingga waktu dia menghadap Fir'aun mengangkatnya menjadi penguasa di tanah Mesir, bahkan sampai menolong saudara-saudaranya yang sudah berusaha mencelakakan dia. Satu perkara ya, penyertaan Tuhan itu sangat hebat dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, di masa pandemi ini mungkin kalian banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal pendidikan dan sebagainya ya. Tapi penyertaan Tuhan itu selalu dalam hidup kita ya. Kepada siapa kita berharap? Kepada teman tidak bisa ya. Sering mengecewakan. Kepada saudara juga sering bahkan kita dikata-katai ya. Tapi hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita ya. Kita akan baca Roma 5 ayat yang ke-5 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kita berharap kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang sudah rela mati, bangkit
bahkan dia naik ke surga untuk nanti dia datang kembali menjemput kita. Itulah pengharapan kita, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama ya anak-anak, sama-sama terus melakukan sesuatu dengan tulus dan berharap kepada Tuhan Yesus saja, ya. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan oleh Bu Utami, kiranya ini menjadi berkat bagi kalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.